Kabar ini, kabar terkabar. Tentang tersangka sebagai relawan Bapak, tanggapannya seperti apa? Ya itu pasti Mas, kita sudah yakin 1000% pasti akan jadi tersangka. Dan kita juga senang, dari dulu kita sudah percaya Pak Jokowi itu sebenarnya nggak kayak gitu ya. Jadi itu orang-orang gila yang menuduh Pak Jokowi kayak gitu. Saya berani ngomong gitu. Orang gila. Jadi nggak makanya kita diam aja itu nggak mungkin Pak Jokowi sama mereka kalah, itu nggak mungkin. 1000% Pak Jokowi benar dan menang. Nah, saya berani gini ya gara-gara ada member rakyat itu Mbak. Roy CS nih, Roy statement kayaknya nggak berpengaruh terhadap diri ini. Pendapat sama diri gimana nih Bang? Bukan nggak terpengaruh, dia udah kena mental. Orang dia udah ngomong sendiri kok di kamar mandi, udah ngomong sendiri sama sabun sama apa gitu. Jadi ya udahlah, dia silakan aja berbangga hati. Yang penting kan secara de jure dia udah jadi tersangka. Dia mau menghibur diri kayak mau apa kayak, katanya hari Kamis mau nurunkan massa. Entah juga berbenturan sama Barakuda sama pasukan Brimob, lihat aja nanti. Mau sok-sok nurunkan massa. Sekarang pemerintah tuh udah tegas kok. Apalagi sering gue kritik masalah hukum. Ya kan, kalau Roy Suryo tuh udah diterapkan sebagai tersangka ya tangkap lah itu. Jangan ragu-ragu polisi kan. Masa lama-lama. Jadi Buat abang bilang ditangkap atau ditahan, emang ada unsur yang dikenakan dalam penetapan dia, abang melihat itu? oh sudah. Yang namanya orang sudah ditersangkakan tinggal sekali lagi kan dipanggil sebagai dimintai keterangan sebagai tersangka kan gitu. Setelah keterangan itu masuk dan dia tidak berbelit-belit, ya udah tinggal ngukur baju ukuran XL atau L kan itu warna oranye. Tinggal cari nomornya nomor berapa ya, Rosulio nomor berapa, Dokter Tifa nomor berapa ya kan, si Rismo nomor berapa, tinggal ukuran nomor aja sih mereka itu sudah. Tuh, kalau ditahan mah sudah pasti. Kalau Roy Suryo nggak ditahan, saya akan ngamuk. Ya. Saya di kamar mandi. Kan Roy Suryo nyanyi di kamar mandi. Saya juga ngamuk di kamar mandi. Bang, tapi potensi besar nggak sih menurut abang sendiri Roy Suryo, Tifa, Rismon ini akan setelah pemeriksaan di hari Kamis nih akan pakai langsung baju oranye nih gitu. Jadi saya yakin 1000% kali 500 juta Rismon akan ditahan dan Roy Suryo akan ditahan di hari Kamis. Walaupun ada intervensi. Lah karena sudah ada tetapkan tersangka. Pasalnya di atas 5 tahun. Sesuai dengan SEMA dan Perma, setiap ancaman hukuman 5 tahun dikhawatirkan berbuat ulah di luar, ya kabur atau apa, ya maka harus ditahan. Lawang dia tuh nggak ditahan aja berbuat ulah kok. Gitu. Jadi udah tangkap Roy Suryo. Polda Metro Jaya jangan takut. Pak Edi, kalau butuh organisasi kami yang turun, saya turunkan ribuan orang. Bapak tinggal pesan aja. Saya akan mentandingi pasukan si Roy Panci kalau dia mau turun. Gitu. Saya turunkan massa. Tapi kan pertanyaan malah dia akan menuntut balik loh atau Polda sendiri dengan indikasi bahwa ya silakan. Bahwa dia dikatakan menjiplak atau memanipulasi soal ijazah sendiri. Iya, kalau tuntut balik kan itu hak prerogatif daripada seseorang. Tetapi kan Kapolda Metro Jaya melalui timnya ya penyidik Polda Metro Jaya bukan orang-orang bodoh seperti mereka. Nah, mereka itu orang rasa cuap-cuap. Gitu loh. Kalau saya dimintai sebagai saksi ahli Mapolda, saya siap kok. Saya siap berdebat dengan mereka, berdebat dengan rombongan-rombongan mereka yang notabene-nya pengacara-pengacara mereka, saya siap kok. Kalau kata Polda Pak Firdaus datang, oke, saya siap. Ayo dasar hukumnya saya kasih. Sikat. Gitu loh. Bila perlu debat terbuka di Polda Metro Jaya, jangan di Polda Metro Mini ya, di Polda Metro Jaya. Di syuting sama TV. Saya debat sama mereka. Sama si Roy Panci, sama Rizwan, sama si Tompel, si Ahmad Kojinuddin. Semua panggilnya semua pengacara-pengacaranya. Bang, kemarin kan ada dengar dari Pak Susno Aji juga nih yang sempat berkomentar tentang bila perlu Pak Susno Aji ikut debat sama saya nggak apa-apa. Ikut aja ajak Susno Aji bilang nggak apa-apa. Saya debat sama Pak Susno. Emang kenapa memang Pak Susno? Ya kan dia mendebatkan tentang pasar berlapis itu loh Bang. Debatnya masalah apa? Maksudnya kenapa sih harus ditetapkan dengan pasar berlapis gitu? Ini kan awalnya ijazah gitu. Loh kan sekarang ini kan kita ada jurisprudensi. Banyak orang juga yang ditetapkan dengan pasal berlapis. Di zaman Pak Susno Aji waktu jadi Kabar Reskrim juga banyak orang yang ditetapkan tersangka untuk tersangka menggunakan pasal berlapis. Kenapa sekarang dia udah pensiun jadi lupa ini peristiwa hukumnya? Jangan pura-pura lupa deh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh teman-teman. Hari ini kami sudah ke dalam, tidak lama dan hanya ber 10 menit saja berdialog dengan penyidik kami nggak perlu lama-lama lagi kan sebenarnya. Jadi kami langsung to the point bahwa apa yang dipanggilkan kami terkait apa. Kami tiba-tiba kok dipanggil karena kami anggap sudah selesai sebenarnya pemeriksaan kan.
Namun pun demikian ternyata sampai di dalam kita diberikan SP2T, surat pemberitahuan penetapan tersangka. Ya. Nah, ini sudah diberikan tembusannya. Dan di sini teman-teman kita lihat memang penetapan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya? 8 ya total ya? Termasuk dokter forensik kali ini. Dokter forensik. Ya, ini terus kemudian SP2HP-nya, karena di sini diuraikan bahwa pemeriksaan itu tahapannya seperti apa, itu sudah betul-betul komprehensif. Dan setelah sampai di dalam, pesan saya sangat sederhana sekali, ya. Bahwa Bang, besok kalau diperiksa, apakah ditahan atau enggak nih? Nah, terus saya bertanya kepada penyidik, saya boleh bermohon nggak? Boleh Bang. Apa itu permohonannya? Permohonan secara lisannya bisa nggak sih dilakukan penahanan gitu? Boleh. Ya sah-sah saja Bang kalau untuk permohonan penahanan dan lain-lain sebagainya. Yang penting satu hal, kata penyidik sambil bergurau, bercanda, mengatakan yang penting satu hal, jangan permohonan untuk dilakukan pembunuhan. Nah itu yang disampaikan oleh penyidik tadi, dan saya sampaikan ya, kita apresiasi Bang bahwa ini sangat komprehensif. Tentunya akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak teroris atau RRT ya dalam hal ini. Nah, kita intinya bahwa kita mengikuti, kita menyerahkan seluruh kepercayaan kami, karena ini saat ini ya lawan daripada para tersangka lah itu sudah bukan lagi kami sebagai pihak pelapor, tetapi kami sudah menyerahkan kepada negara, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menindaklanjuti segala sesuatu. Saya atau kami, bukan saya ya, kami sebagai pihak pelapor, baik itu Bapak Insinyur Joko Widodo, karena status kami itu sama di mata hukum dengan Pak Insinyur Joko Widodo, cuman kami saling memperkuat saja ya kan, karena memang objek perkaranya adalah ijazah, bahwa kemudian ada pasal-pasal yang memang dari kemarin sudah diterapkan oleh pihak pelapor dari Insinyur Joko Widodo, yang kemudian walaupun itu bukan delik aduan ya, itu delik murni, pasal 35, kami lebih berkonsentrasi ke situ sebenarnya, sehingga apa yang kami sajikan bukti-bukti itu bisa lebih komprehensif, bisa dilanjutkan sampai ke tahap pemeriksaan BAP tersangka ya. Nah, yang paling penting juga di sini bahwa ini adalah satu hal yang sederhana, tetapi dari awal sederhana, tetapi ketika kemudian ini sudah merujuk pada keluarga Bapak Insinyur Joko Widodo sampai ke cucunya sudah mulai disinggung, sampai ijazah Mas Gibran dan lain-lain sebagainya yang kemudian terjadi, saya anggap itu tindak pidana lagi, karena dikatakan bahwa Mas Gibran tidak memiliki ijazah. Memang katakanlah bahwa ijazah SMP-nya itu kan ada, ya kan? Nah, kalau dikatakan oh nggak ada ijazah SMA-nya, kan disetarakan karena itu di luar negeri. Nah, itu sampai ke situ. Jadi saya anggap bahwa ketika kemudian ini tidak dilakukan penahanan, maka ini akan berlanjut dan akan menjadi Roy CS akan merasa, oh lihat nih, aku nggak ditahan loh. Kalau itu tidak dilakukan penahanan, aku nggak ditahan loh. Berarti penyidik nggak berani. Nah itu pasti bahasa ini akan keluar kemana-mana. Dan ini harus kita jaga bersama, bahwa ini bukanlah presiden baik buat bangsa ini, membangun bangsa, bernegara dengan mengatasnamakan kebenaran yang sebenarnya itu tidak seperti itu. Ini adalah tuduhan palsu, mengorek-ngorek, memanipulasi data, upaya framing ini, memanipulasi data yang sebenarnya otentik menjadi tidak otentik. Ini adalah persoalan hukum. Ya ini murni persoalan hukum. Kalau dikatakan ada politis, tidak. Ini murni persoalan hukum yang memang digali oleh para tersangka ini. Nah kemudian 5 diantaranya juga tidak pernah mengatasnamakan bahwa sedang menjalankan kuasa. Bahwa kemudian Undang-Undang 18 tentang advokat juga itu mengatur ya memang pada saat menjalankan kuasa.
Nah, beberapa orang saja yang betul-betul on the track menjalankan kuasa. Dan ingat loh, pernyataan yang dilakukan oleh teman-teman itu, ya, itu bukan berdasarkan kliennya, tetapi berdasarkan dirinya sendiri. Nah, ini perlu pengkajian yang lebih dalam, bahwa kemudian saya juga lah orang yang paling pertama ya akan marah dan akan tidak menerima ketika rekan-rekan sejawat saya atau advokat, karena kami adalah organisasi advokat, untuk dipenjarakan bila mana memang pada saat itu dia menjalankan tugas. Ya, saya lah orang yang paling pertama yang akan protes terhadap hal itu. Ya begitulah ya Sob ya. Kalau menurut gua sih ya kandangin aja lah ya. Kandangin aja biar kagak ribut-ribut lagi tuh mereka. Nanti di pengadilan, biar nanti di pengadilan itu dibuktikan mereka itu benar atau salah. Udah, untuk sementara ini biar mereka kagak coap-coap. Yang kagak-kagak mending sih menurut gue emang kandangin aja. Tapi itu lagi terserah penyidik lah, terserah Pak Polisi. Ya, tadilah beberapa video yang gua bagikan buat sobat-sobat ya. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.